Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas kaitannya dengan graf ya. Apa sih itu graf? Kemudian jenisnya apa saja seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk introduction-nya dulu. Jadi teori graf ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit ya. Ini kaitannya masih dalam mata kuliah diskrit, jadi kita akan mempresentasikan objek-objek diskrit dengan menggunakan teori graf ya. Ini antara hubungan objek-objek tersebut. Nah, representasi visual dari graf ini adalah dengan menyatakan objeknya tadi sebagai nokta, bulatan, atau titik. Sedangkan hubungannya ini kita nyatakan dengan garis. Seperti itu ya. Secara matematis untuk definisi graf itu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE di mana V-nya ini adalah himpunan vertex ya atau node atau bulatan tadi, kemudian E-nya di sini adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, E3 dan seterusnya sampai ke N ya. Nah, untuk simpul pada graf ini dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli, atau keduanya. Sedangkan sisi ini menghubungkan simpul VI dengan simpul VJ dan dinyatakan dengan pasangan VI, VJ. Atau kita bisa menulisnya seperti ini ya. Untuk H-nya itu simbolnya adalah E1, E2, E3 dan seterusnya. Kan tetapi kalau yang V di sini V1, V2, V3 dan seterusnya sampai ke Vn. Seperti itu. Itu secara matematis ya. Kemudian kita akan bahas kaitannya dengan contohnya. Jadi graf itu contohnya seperti apa sih? Di sini saya berikan 3 contoh ya. Di sini graf sederhana itu yang G1. Dia ada 4 node atau 4 vertex. 1, 2, 3 dan di sini ada berapa edge. Misalkan kita tuliskan di sini E1, E2, E3, E4, E5. Seperti itu. Ini adalah contoh dari graf sederhana. Kemudian di sini yang kedua, di sini adalah graf ganda. Graf ganda itu yang seperti apa? Ya ini, dia ada edge double ya, antara ketiga dan keempat, vertex 3 dan 4. Di sini kan ada E6 dan E7 ya. Sama, 1 sama 3. Di sini ada E4 dan E3 ya. Jadi ganda. Makanya disebut graf ganda. Kemudian yang ke G3 di sini adalah graf semu. Kenapa disebut graf semu? Karena di sini ada loop. Loop dari 3 ke 3 lagi. Itu ya. Ini adalah contoh-contoh dari graf. Kemudian kita lanjut lagi untuk jenis-jenis grafnya. Ini ada beberapa jenis, jenisnya ini tergantung dari digolongkannya berdasarkan apa, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada tidaknya gelang ya atau sisi ganda. Dibagi menjadi 2, yaitu graf sederhana atau simple graph sama graf tidak sederhana atau unsimple graph. Simple graph ini graf yang tidak mengandung gelang. Contohnya seperti apa sih? Contoh yang simple graph. Contohnya misalkan saya punya graf G1 yang isinya itu adalah 3 node atau 3 vertex V1, V2 dan V3. Di sini ada
E1, E2, dan E3. Nah, di sini ini adalah contoh dari simple graph karena dia tidak mengandung gelang maupun tidak mengandung sisi ganda. Semuanya tunggal. Kemudian yang kedua adalah graph tak sederhana atau unsimple graph. Graph yang seperti apa sih? Graph yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya seperti apa? Contohnya yang unsimple graph. Di sini adalah seperti ini ya. Misalkan saya punya graf ada 4 vertex, V1, V2, P3, P4. Kemudian di sini ada E1, E2 ya, di sini ke sana. Kemudian ini E3, E4, E5. Kemudian di E3 ada loop. Nah, ini namanya simple graph. Kenapa disebut simple graph? Karena mengandung sisi ganda. Sisi gandanya mana? E1 sama E2 di vertex 1 dan vertex 1 ke vertex 2. Kemudian di V3 juga mengandung loop ya. Oleh karena itu ini namanya adalah unsimple graph. Kita lanjut lagi. Kalau di sini ya, untuk macam graf tidak sederhana tadi kan ada graf ganda dan graf semu. Graf ganda yang dia sisinya ganda, berarti di sini ada graf yang sisinya itu ganda. Seperti ini. Ini yang graf tidak sederhana tadi ya. Dipecah lagi. Nah, di sini E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, di sini namanya adalah graf ganda. Ganda. Kemudian yang graf semu bagaimana? Graf semu contohnya yang paling sederhana, misalkan seperti ini. Ini V1, V2, V3. E1, E2, E3, E4. Ini ada loop dari V3 ke V3 lagi ya. Ini namanya adalah pseudograph atau graf semu karena di sini ada loop. Kemudian untuk berdasarkan jumlah simpul pada graf ya, jumlah simpul pada graf di sini ada digolongkan menjadi 2 jenis ya. Apa namanya? Itu graf berhingga dan graf tak berhingga. Graf berhingga di sini graf yang jumlah simpulnya itu n simpul ya. Contohnya seperti apa nih? Contohnya misalkan seperti ini. Ini jelas ya, ada 4 simpul seperti itu. Kemudian yang kedua, graf tak berhingga. Graf tak berhingga seperti apa? Seperti ini contohnya. Lingkaran. Dia ini simbolnya atau vertexnya tak berhingga ya. Ini tak berhingga. Banyak sekali. Seperti itu ya. Ini adalah macam-macam graf berdasarkan jumlah simpul. Nah, kemudian untuk berdasarkan orientasi arah dan sisi, di sini ada yang namanya graf tak berarah dan graf berarah. Yang tak berarah contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini adalah graf tak berarah. Maaf, ini tidak ada arahnya. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Ini graf tak berarah.
Yang graf berarah bagaimana? Misalkan seperti ini. Ini V1, V2, V3, V4. Ada arahnya. Kalau yang sini tadi tidak ada arahnya ya. Seperti itu. Kalau ini berdasarkan arah. Kemudian nih kita akan bahas kaitannya dengan contoh penerapan graf. Ya, jadi di sini kita akan bahas kaitannya dengan penerapan graf itu banyak sekali. Contohnya seperti apa sih? Rangkaian listrik, kemudian isomer, kemudian transaksi kongruen basis terpusat, kemudian ada lagi program seperti itu ya. Contohnya misalkan kalau dalam rangkaian listrik. Saya akan tuliskan di sini contoh dari graf rangkaian listrik yang bisa kita buat menjadi graf. Misalkan ada rangkaian listrik seperti ini. Terus di sini ada, nah seperti ini ya. Ini bisa kita gambarkan dalam graf, berarti ada berapa node? 1, 2, 3, 4. Berarti kita gambarkan di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, kemudian di sini 5. Kemudian untuk hubungannya berarti di sini ya. Kemudian ini sama ini. Nah, seperti ini. Ini adalah graf dari rangkaian listrik yang atasnya. Contohnya seperti itu ya, rangkaian listrik. Kemudian kalau yang isomer nyawa kimia karbon ya. Bagaimana untuk gambar grafnya? Misalkan di sini CH4. CH4. Berarti kita bisa menuliskan CH4, CH4 itu kan seperti ini ya. H seperti ini ya gambarnya. Berarti bagaimana ini untuk grafnya? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vertex. Di sini V1, V2, V3, V4, V5. Nah, grafnya seperti ini ya. Kemudian ada transaksi kongruen pada basis data. Itu dalam bidang informatika kan dalam basis data terpusat ya, ini melayani beberapa transaksi yang dilakukan secara kongruen nih. Nah, transaksi berupa pembacaan dan penulisan nanti terhadap data yang sama itu akan kita bisa gambarkan dalam graf juga ya. Selain itu, dalam pengujian program nih, dalam pengujian program di sini juga bisa dituliskan itu sebagai graf. Kalau di sini nih misalkan read x, while x sama dengan 999 do, begin. If x kurang dari 0, then write on, masukkan tidak boleh negatif. Kemudian else. Kemudian X sama dengan X plus 10. Kemudian read X. Kemudian N dan Python. Nah, kalau dilihat dari sini, kalian kan sudah mengambil program ya, pemrograman ya. Otomatis kalian harus bisa bagaimana sih ini untuk gambar grafnya. Ini sebagai tugas ya. Di sini sebagai tugas akan saya kasih clue. Di sini ada berapa vertex? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4,
5, 6, 7. Ada 7 vertex. Nah, di sini saya kasih tugas kalian untuk menggambarkan bagaimana sih gambar dari graf untuk pengujian program ini ya. Saya kasih clue di sini ada 7 vertex. Silahkan untuk logikanya berarti kan nanti menyatakan busur aliran ya. Di sini sudah saya jelaskan juga untuk pernyataan atau kondisi ini namanya adalah simpul atau vertex. Kemudian edge-nya atau busur ini menyatakan aliran kendali dari program ke pernyataan atau kondisi ya. Di sini tugas kalian harus menggambarkan gambar graf dari program pengujian program ini. Itu ya. Nanti silakan dikumpulkan di forum pengumpulan tugas ya. Selain itu, nanti bisa kita terapkan dalam graf teori otomata, kemudian turnamen round bin seperti itu ya. Itu dari aplikasi dari graf. Kemudian kita bahas juga kaitannya dengan terminologi graf. Jadi dalam pembahasan mengenai graf nih, kita sering menggunakan terminologi atau istilah ya yang berkaitan dengan graf. Ada beberapa istilah terkait dengan terminologi graf di sini. Yang pertama terkait ketetanggaan. Yang ketetanggaan itu apa sih? Jadi dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Contohnya seperti apa? Saya punya graf seperti ini. V1, V2, V3. Nah, V1 ini bertetanggaan dengan V2 atau adjacent dengan V2 karena dia berhubungan langsung secara simpulnya ya dengan E1 di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah insidensi atau bersisian. Bersisian itu seperti apa sih? Jadi persisian itu ya untuk sembarang sisi atau edge dari VJ ke VK, maka E-nya ini bersisian dengan simpul VJ dan E1-nya ini E-nya lagi ini bersisian dengan simpul VK. Contohnya seperti apa? E1 ini ya. Ini bersisian dengan V1 dan E1 ini juga bersisian dengan V2 seperti itu. Kemudian lanjut itu ada istilah yang namanya simpul yang terpencil atau isolated graph. Ini simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau tidak ada satupun bertetanggaan dengan simpul-simpul lainnya ya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yang tidak bersisian. Tidak ada satupun tetangga dengan simpul graf lainnya. Berarti contohnya misalkan seperti ini. Saya punya graf seperti ini. Di sini V1, V2, V3, V4, V5. Nah, V5 ini adalah simpul yang terpencil karena dia tidak bersisian dengan edge ya, tidak bersisian dengan simpul lainnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut graf kosong. Graf kosong ini menyatakan bahwa V-nya tidak boleh kosong, tapi E-nya itu boleh kosong. Contoh graf kosong seperti apa? Ini contohnya. Ini adalah graf kosong. Misalkan di sini saya tulis G1. G1 ini graf kosong karena dia tidak memiliki edge. Ya. Selanjutnya derajat atau degree. Jadi derajat ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya nih V2 ya. Audio di sini. Dia derajatnya adalah 2. Degree-nya adalah 2. Yang mana? Yang ini ya. Dia bersisian ke V3
dan ke V1. Seperti itu. Kemudian kalau dalam V1 ini, derajatnya berapa? Degree-nya adalah 0. Dia tidak bersisian dengan siapa-siapa. Seperti itu ya. Itu adalah derajat. Kemudian yang selanjutnya ada lintasan atau path. Di mana lintasan ini itu rangkaian sisi yang menghubungkan dari simpul awal sampai simpul akhir. Ya, contohnya misalkan di sini lintasan itu adalah yang ini ya, Q2 di sini ya. Untuk kasus ini ya. Ini lintasannya adalah V1 ke V2 ke P3 ke P4. Kemudian udah ya seperti ini. Ini contoh dari path. Seperti itu. Itu tadi untuk dasar-dasar graph. Kemudian setelah ini akan ada yang namanya kuis terkait dengan teori graf ya yang saya sampaikan dalam video ini. Silakan nanti dipahami. Setelah itu silakan kerjakan soal kuisnya. Gitu ya. Nanti jika ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang belum jelas, silahkan tanyakan di forum diskusi ya. Nanti ada setelah ini ya ada link yang namanya link forum diskusi, kemudian ada juga yang link quiz. Kemudian ada link juga tadi ada tugas ya. Tugas yang harus kalian kumpulkan tadi untuk membuat graph. Tugasnya kan sangat mudah, jadi ini ada kuis dan sekaligus ada tugas ya. Untuk tugas maksimal pengumpulannya sampai minggu depan sebelum perkuliahan selanjutnya dimulai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat mengikuti kuliah online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.